Guys, jumpa lagi dengan saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film John Q, di mana film ini bercerita tentang perjuangan seorang ayah demi kesembuhan anaknya. Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Cerita berfokus kepada pria bernama John yang saat asik istirahat bersama istrinya, tiba-tiba mobil istrinya diambil paksa oleh pihak bank karena telat membayar utang. John memiliki keluarga yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi mereka hidup dengan bahagia. Mereka memiliki satu orang anak yang bernama Mike. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, John bekerja di pabrik. Di tengah pekerjaan, John izin pulang terlebih dahulu kepada bosnya karena hari ini dia berjanji kepada anaknya untuk menonton pertandingan baseball anaknya. Tibalah John dan istrinya menonton pertandingan anak tunggal mereka. Namun, saat anaknya berlari, tiba-tiba anaknya pingsan dan tak sadarkan diri. Sontak John dan istrinya langsung berlari menolong anak mereka. Di rumah sakit, perawat rumah sakit itu menanyakan tentang riwayat penyakit anaknya John. John pun menjelaskan bahwa anaknya selama ini tidak pernah terkena penyakit apapun. John dan istrinya pun menemui dokter spesialis jantung dan kepala staf rumah sakit yang bernama Sarah, di mana dokter tersebut menjelaskan kalau Mike terkena penyakit jantung koroner, yang artinya Mike harus melakukan transplantasi jantung, dan biaya transplantasinya sebesar $250.000. Untuk mendaftarkan Mike, maka John harus membayar uang muka sebesar $75.000. Namun tentu saja John tidak mampu untuk membayar tagihan rumah sakit tersebut, sehingga John pun mencoba mendatangi pihak asuransi di tempat ia bekerja. Namun pihak asuransi hanya mampu membantu John sebesar $20.000. John pun berusaha mendatangi tempat asuransi lain, namun hasilnya nihil. Sementara itu, istri John mendapat bantuan dana dari teman-temannya. Demi mendapatkan uang, John pun menjual seluruh aset yang ia miliki, mulai dari mobil dan barang-barang di rumahnya. Namun, uang yang ada masih sangat belum cukup untuk DP-nya saja. John tiba-tiba dapat kabar dari istrinya kalau Mike baru saja akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. John pun sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga akhirnya John mendatangi dokter spesialis jantung tersebut yang bernama Kevin. John pun memohon kepada dokter agar segera melakukan transplantasi kepada putranya, sambil membawa $22.000 yang sudah dikumpulkannya. John pun mengatakan bahwa rumah sakit sama sekali tidak akan merugi jika membantu anaknya, karena John mengetahui fakta bahwa 2 tahun terakhir rumah sakit telah melakukan 300 kali transplantasi jantung, sehingga rumah sakit telah mendapatkan $75 juta dari operasi. Dan John bersumpah atas nama Tuhan bahwa jika transplantasinya selesai, dia akan segera melunasinya dengan cara apapun. Namun sang dokter tetap tidak bisa menolong Mike. Akhirnya tidak ada pilihan lain. John pun memilih untuk menyekap sang dokter dan juga menyekap orang-orang yang ada di rumah sakit. Dan di rumah sakit terdapat bermacam-macam orang, dari orang yang mengobati tangannya, ibu dan bayinya, sampai ada orang yang ingin melahirkan, dan juga seorang perawat yang bersembunyi.
Tiba-tiba di tengah penyekapan, datanglah seorang pasien yang dalam kondisi sekarat, di mana pasien itu baru saja mengalami kecelakaan. Perawat yang mengantar pasien meminta tolong kepada John agar pasien diperbolehkan masuk. Melihat pasien yang sekarat, John pun memperbolehkannya masuk. Dan John pun segera menyuruh sang dokter untuk menyembuhkan pasien tersebut. Dan juga menyuruh perawat untuk membantu ibu yang hamil tersebut karena ibu tersebut akan segera melahirkan. Di saat bersamaan, rumah sakit tersebut telah dikepung oleh polisi. Pemimpin polisi tersebut, kita sebut saja bernama Grimes, mencoba bernegosiasi dengan John. John pun mengatakan bahwa dia ingin segera anaknya dimasukkan di dalam daftar operasi. Sementara itu, sang dokter baru saja selesai menyelamatkan nyawa pasien yang sekarat. Dan sementara itu, kondisi Mike semakin lama semakin melemah. Pemimpin polisi pun menelpon lagi di mana mereka akan memasukkan nama Mike ke dalam daftar pasien transplantasi jantung jika John membebaskan 2 orang tawanan. John pun memilih tawanan yang layak dibebaskan. John pun akhirnya membebaskan ibu yang baru saja melahirkan dan suaminya serta ibu yang membawa anak bayi. Di luar, wartawan bertanya bagaimana kondisinya saat ditawan. Ibu itu pun mengatakan jika John sangat baik padanya dan tawanan lainnya. Lalu, setelah dibebaskannya 2 tawanan, Grimes dan Sarah pun mendatangi istrinya John, di mana mereka mengatakan bahwa Mike sudah dimasukkan dalam daftar pasien. Mendengar kabar tersebut, istri John sangat berterima kasih kepada Sarah. Lalu Grimes pun menyuruh istrinya John untuk menelpon John dan memberitahukan kabar baik ini. John yang mendapat kabar langsung senang bukan main dan meminta istrinya untuk memberikan telepon kepada Mike. Ternyata di saat bersamaan, percakapan antara Mike dan John disiarkan secara live oleh TV nasional. Semua orang yang mendengar percakapan tersebut menjadi menangis dan terharu melihat betapa besarnya perjuangan John untuk menyelamatkan anaknya. Namun semua itu hanyalah akal bulus dari polisi, karena saat John menelpon, ditugaskan 1 orang polisi untuk menembak John. John yang menyadari bahwa dia akan ditembak berhasil mengalahkan polisi tersebut. Setelah mengalahkan polisi tersebut, John pun langsung membawa keluar dan menyandra polisi tersebut. Lalu dia memerintahkan Grimes untuk segera membawa anaknya agar segera dioperasi, yang pada akhirnya kemauan John pun dituruti. Anaknya John pun segera dibawa secepat mungkin ke ruang operasi. Namun saat operasi ingin dilakukan, ternyata jantung yang cocok untuk Mike telah habis. Alangkah besarnya perjuangan John untuk anaknya, di mana John pun menyuruh dokter untuk segera mengambil jantungnya saja. Mendengar hal itu, sang dokter pun langsung menolaknya karena itu sangat melanggar kode etik kedokteran. Namun akhirnya berhasil diyakinkan oleh John. Saat operasi mau dimulai, tiba-tiba keajaiban datang, di mana ada 1 pasien yang baru saja meninggal karena kecelakaan dan jantungnya pun cocok untuk Mike. Yang akhirnya operasi pun yang selama ini diperjuangkan oleh John berhasil dilakukan. 1, 2, 3. Setelah operasi berhasil, Grimes datang dan menangkap John. Sementara itu, demo-demo atas nama pembebasan yang dilakukan di mana-mana. Bahkan, pembelaan di TV nasional juga muncul. Tapi, tetap saja John dinyatakan bersalah atas kasus penahanan dan dihukum 3 tahun penjara.
dan film pun tamat. Sebuah film yang benar-benar sangat menguras air mata saya ketika saya menontonnya. Dan bagi kalian yang ingin rekomendasi alur film, bisa tulis di komentar ya guys. And sampai jumpa di konten-konten berikutnya. And see you, bye bye.